Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 22, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke part 22. Di part sebelumnya, Wonho didiskualifikasi dari kompetisi Dragon Phoenix akibat ikut campur dalam pertandingan seniman bela diri lainnya, di mana ia mencoba menyelamatkan Yeonhwa yang sudah tak berdaya dari amukan In-hye sang wanita gila. Selepas pertandingan Ki Hyeok-do segera menemui Wonho dan mengucapkan terima kasih yang mendalam karena telah menyelamatkan Yeonhwa muridnya. Dengan tulus Ki Hyeok-do mengungkapkan kalau ia pasti akan membalas kebaikan Wonho hari ini. Mendengar hal itu membuat Wonho merasa tak nyaman. Ia mengatakan kalau ia sama sekali tak mengharapkan imbalan karena itu memang keinginannya. Ia dengan rasa canggung meminta agar Ki Hyeok-do tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dengan perasaan khawatir Wonho menanyakan apakah Yeonhwa baik-baik saja. Ki Hyeok-do tertunduk dan mengungkapkan kalau Yeonhwa tak mendapatkan luka yang parah berkat bantuan Wonho. Tapi sepertinya Yeonhwa mungkin cukup kecewa tentang pertandingannya karena dia minta untuk ditinggal sendirian untuk saat ini. Sambil bersiap akan pergi Wonho dengan perasaan canggung meminta kepada Ki Hyeok-do agar menyampaikan kepada Yeonhwa agar dia selalu tersenyum atas namanya. Ki Hyeok-do menjawabnya kalau tentu ia pasti akan memastikan untuk menyampaikannya kepada Yeonhwa jika dia sudah merasa lebih baik, dan begitulah bagaimana Wonho pergi di sore itu meninggalkan kompetisi Dragon Phoenix tanpa menunjukkan rasa penyesalan karena telah didiskualifikasi. Ki Hyeok-do yang melihat kepergiannya mengungkapkan kalau Wonho pasti sangat kecewa karena dikeluarkan dari kompetisi yang banyak didambakan oleh para seniman bela diri. Ki Hyeok-do menyebut Wonho sebagai pemuda yang sangat baik dan luar biasa karena dia masih bisa mengkhawatirkan orang lain padahal dia sendiri memiliki masalahnya. Juniornya kita sebut saja Taeho dengan cukup antusias mengatakan kalau pertandingan tadi terlihat sangat aneh, di mana hal ini membuat Ki Hyeok-do penasaran dan menanyakan apa maksud perkataan Taeho. Taeho menjelaskan kalau di pertandingan tadi Yeonhwa tiba-tiba pingsan. Taeho mengungkapkan kalau ia sangat yakin wanita gila In-hye itu pasti melakukan semacam trik licik. Taeho meninggikan suaranya dan menegaskan kalau itu mungkin adalah racun atau jarum yang melumpuhkan. Namun Ki Hyeok-do langsung menyuruh Taeho untuk diam. Ia menegaskan kalau pertandingan ini sudah berakhir. Sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan namun tak ada satupun jejak tipuan apapun apalagi racun. Dengan suara berat Ki Hyeok-do mengungkapkan kalau ia juga sebenarnya berpikiran sama dengan Taeho. Ia mencurigai In-hye pasti menggunakan sebuah racun untuk melumpuhkan pergerakan Yeonhwa. Sambil tertunduk Ki Hyeok-do mengatakan kalau In-hye mungkin menggunakan semacam racun yang diproduksi secara khusus yang tidak bisa dideteksi. Dengan perasaan kecewa karena tidak bisa melakukan apapun, Ki Hyeok-do mengatakan jika mereka ingin acara Dragon Phoenix ini berhenti hanya karena mereka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut maka aliansi murim pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Taeho mengepalkan tinjunya penuh kekesalan mengatakan bukankah ini sungguh sangat tidak adil padahal mereka berada di wilayah faksi ortodoks. Ia mengungkapkan bagaimana bisa Yeonhwa menjadi sasaran kebodohan dari wanita jalang seperti In-hye. Dari balik bangunan Yeon ternyata mendengar semua percakapan mereka. Ia tertunduk dan juga merasa sedikit kecewa dan memikirkan banyak hal apa yang akan ia lakukan selanjutnya. 2 hari kemudian, saat ini kompetisi telah memasuki babak semifinal dan kontestan yang akan bertanding hari ini adalah Yeon melawan In-hye. Yeon menatap In-hye yang sedang tersenyum kegirangan seolah-olah ia ingin melakukan sesuatu yang tak biasa. Para penonton merasa sangat penasaran mengungkapkan kalau pertandingan hari ini sangat menarik dan sepertinya akan memuaskan. Mereka bertanya-tanya siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini apakah Martial Berserker atau Viper Penghancur. Mereka kesulitan menentukan pilihan akan bertaruh kepada siapa. Rekannya di sebelahnya mengatakan kalau Yeon sang Berserker pasti lebih unggul dibandingkan In-hye sang Viper Penghancur. Karena dia tampil sangat keren ketika dia mengalahkan Naga Azure dalam satu pukulan telak.
Sementara itu di atas arena terlihat Yeon menutup matanya, ia membayangkan kembali adegan di mana Yeonhwa sangat terpuruk melawan In Hye sebelumnya, aura gelap niat membunuh seketika memancar di sekitar Yeon, In Hye yang melihatnya tersenyum kegirangan mengatakan kalau sepertinya hari ini banyak orang yang begitu bersemangat, namun melihat penampilan Yeon ia bertanya kemanakah semua armor pelindung yang biasa digunakan oleh Yeon mengapa ia sangat terbuka lebar, sambil tertawa In Hye memperingati Yeon kalau ini akan sangat sakit jika terkena cambuknya saat Yeon tidak memakai armor apapun, mendengarnya Yeon hanya menghela nafas dan menyuruh In Hye agar berhenti ngebacot, ia menyuruh In Hye agar segera memulainya dan seketika cambuk In Hye sudah tepat berada di hadapan Yeon, dentuman keras seketika terjadi membuat sisi arena tempat Yeon berada tertutup debu. In Hye tertawa kegirangan mengatakan kalau inilah mengapa pria dari faksi ortodoks sangat tidak bagus, karena mereka semua bertarung dengan kebanggaan dan segala hal agar terlihat baik di mata orang lain, In Hye mengungkapkan kalau inilah alasan mengapa Yeon akan kalah hari ini. Perlahan debu yang menutupi sebagian arena mulai menghilang, terlihat Yeon mencengkram cambuk milik In Hye. Ia mengatakan kalau perkataan In Hye memang benar, mereka yang dari faksi ortodoks akan merasa frustasi dengan keadaan mereka hanya karena kebanggaan mereka, sambil menarik cambuk In Hye ke arahnya dengan tatapan yang terlihat mengerikan. Yeon menegaskan kalau sayangnya ia adalah orang yang berbeda. Tarikan kuat itu membuat In Hye terlempar secara paksa ke arah Yeon di mana Yeon sudah bersiap melancarkan serangan. In Hye tercengang dan mengatakan apakah yang ingin dilakukan oleh Yeon. Ia menyuruh Yeon untuk berhenti, namun seketika hantaman yang sangat keras langsung mendarat di In Hye dengan dentuman keras yang membuat wajahnya sangat berantakan. Serangan itu membuat In Hye terlempar jauh menerbangkan banyak debu di jalurnya. Ia terpental sampai keluar arena akibat dampak serangan Yeon yang sangat kuat. Hanya dengan satu pukulan itu In Hye langsung kehilangan kesadaran dan tak bisa melanjutkan pertandingan dengan wajah yang terlihat kacau. Melihatnya semua penonton awalnya tercengang dan tak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi, namun setelah itu mereka seketika bersorak begitu antusias mengatakan kalau ini sangat melegakan, mereka bersorak menyebut Yeon sebagai martial berserker yang sangat luar biasa, padahal sebelumnya mereka sangat membenci Yeon karena teknik anehnya yang dianggap tidak pantas, tapi sekarang mereka malah mendukungnya dengan penuh semangat. Dengan ini pembawa acara mengumumkan kalau pertarungan telah berakhir dengan kemenangan telak Yeon dari tembok Harimau Emas. Selepas pertandingan Yeon pergi menemui Lim Musang pemimpin aliansi, Lim Musang tertawa begitu puas mengatakan kalau pertarungan Yeon tadi sungguh menakjubkan. Sementara Yeon yang mendengarnya hanya memasang ekspresi datar, di situ ternyata juga ada Yang Oh, ia juga dipanggil sama halnya dengan Yeon. Yang Oh lantas menanyakan apa maksud Lim Musang memanggil mereka berdua ke tempat ini. Lim Musang mengungkapkan kalau ia ingin mengucapkan selamat kepada mereka berdua secara pribadi karena telah mencapai final. Sambil tertawa begitu puas Lim Musang mengatakan kalau Yang Oh sungguh beruntung mendapatkan tiket gratis langsung menuju final karena Wonho sang naga Buddha kecil yang menjadi lawan tandingnya di semifinal harus didiskualifikasi. Mendengarnya Yang Oh menghela nafas dan merasa tidak puas karena seolah-olah Lim Musang memandang rendah dirinya, ia bergumam bertanya-tanya apakah saat ini Lim Musang memanggilnya hanya untuk mengganggunya. Seketika Yang Oh langsung berjalan pergi sambil mengatakan jika tak ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Lim Musang maka lebih baik ia pergi saja. Yeon yang melihatnya merasa canggung dengan situasi ini dan bertanya-tanya apakah sebaiknya ia pergi juga. Namun seketika Lim Musang mengeluarkan aura tekanan yang sangat kuat, membuat Yang Oh yang berjalan pergi langsung tercengang dan berhenti melangkah. Lim Musang menyuruh Yang Oh untuk segera kembali karena ia masih belum selesai bicara. Merasakan tekanan kuat itu membuat Yang Oh kesulitan bernafas dan merasa gugup, ia bergumam mengatakan seperti yang diduga kekuatan dari pemimpin aliansi Murim memanglah sangat kuat. Yang Oh mengungkapkan kalau tekanan ini benar-benar sangat kuat, jika ia kehilangan fokus sedikit saja maka ia pasti akan langsung pingsan di tempat. Lim Musang seketika menatap mereka berdua dengan tatapan yang begitu mengintimidasi, di mana hal ini membuat mereka berdua merasa sangat gugup dan langsung bersiap dalam posisi bertarung jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun melihat tingkah dan ekspresi mereka berdua membuat Lim Musang tertawa sejadi-jadinya, ia mengatakan kepada mereka berdua bukankah mereka terlalu ketakutan hanya dengan sebuah candaan. Mendengarnya mereka berdua hanya tertunduk dan tak mengatakan apapun, mereka bergumam mengatakan kalau candaan Lim Musang adalah yang terburuk.
Sambil mencoba menahan tawanya, Lim Musang mengatakan kalau sudah cukup dengan candaan ini, ia mengatakan sebaiknya mereka langsung masuk ke poinnya. Seketika ia langsung menatap mereka berdua dan mengungkapkan alasan ia memanggil mereka ke tempat ini karena mereka berdua terlihat sangat mencurigakan. Yeon yang merasa tidak terima lantas menanyakan maksud Lim Musang menuduh mereka seperti itu tanpa alasan yang jelas. Sambil menunjuk ajudannya yang penuh kekesalan karena dilimpahkan masalah ini kepadanya, Lim Musang mengatakan kalau beberapa tetua termasuk ajudannya telah melakukan komplain tentang latar belakang mereka berdua yang mencurigakan, dan setelah ia memeriksanya secara langsung ternyata mereka berdua memang memiliki latar belakang yang mencurigakan. Lim Musang mengungkapkan kalau informasi salah satu dari mereka terlalu aneh dan yang lainnya terlalu jelas. Lim Musang mengatakan kalau ia tahu Yeon pernah membantu aliansi Murim saat insiden di cabang Henan dan dia merupakan keturunan langsung dari tembok harimau emas, jadi tidak ada masalah dengan identitasnya. Namun berbeda dengan Yang Oh, Lim Musang mengatakan kalau riwayat tentang Yang Oh terlalu bersih yang membuat ini sangat aneh. Ini seolah-olah seseorang sengaja melenyapkan riwayat Yang Oh sampai bersih tak tersisa. Mendengar hal itu Yang Oh menatap tajam ke arah Lim Musang dan menanyakan apakah saat ini Lim Musang sedang menganggapnya sebagai mata-mata, namun Lim Musang tak menanggapinya terlalu serius. Ia dengan santai mengatakan kalau itulah alasan ia memanggil mereka berdua ke sini untuk mencari tahu kebenarannya. Lim Musang meminta mereka berdua untuk bekerja sama dengan proses interogasi agar masalah ini cepat selesai. Dengan wajah konyolnya Yeon angkat bicara mengatakan kalau ia tidak masalah dengan kerja samanya tapi kenapa ia juga harus ikut diinterogasi padahal sebelumnya Lim Musang mengatakannya sendiri kalau ia tidak ada masalah apapun dengan identitasnya karena asal keluarganya yang jelas. Dengan wajah konyolnya Lim Musang menjawabnya kalau ia hanya ingin memastikannya secara langsung dari mulut Yeon, sementara Yang Oh ia mengatakan kalau ia setuju dengan interogasi ini karena tidak ada gunanya juga ia mengelak. Setelah beberapa jam, Yeon keluar dari tempat itu dengan sangat lelah karena sudah seharian ia diinterogasi dan saat ini hari sudah malam. Yeon menoleh ke belakang dan mengatakan kalau ia sama sekali tak mengerti mengapa pemimpin aliansi Murim melakukan interogasi pribadi secara terpisah. Yeon mengungkapkan kalau ia merasa bosan dengan obrolan tadi karena hampir seharian itu Lim Musang hanya menanyakan tentang seni bela dirinya. Di waktu yang bersamaan Yeonhwa datang menyapa Yeon yang sepertinya sudah baik-baik saja menanyakan mengapa Yeon terlihat begitu tidak senang setelah melakukan interogasi. Dengan penuh kekesalan Yeon berbalik dan berteriak mengatakan kalau itu bukanlah interogasi melainkan hanya obrolan biasa yang sangat membosankan. Dengan ekspresi acuh tak acuh Yeonhwa memberikan selamat kepada Yeon karena telah berhasil masuk ke final. Yeonhwa mengatakan kalau ia tak menyangka seni bela diri aneh Yeon bisa membawanya menuju final. Seketika Yeon tertawa bahagia dengan tampang konyolnya menanyakan apakah saat ini Yeonhwa sudah merasa lebih baik. Ia mengucapkan terima kasih atas ucapan Yeonhwa yang terdengar tak tulus itu lalu berjalan pergi mengatakan kalau saat ini ia sangat lelah jadi ia ingin pulang untuk beristirahat. Namun langkah Yeon seketika berhenti ketika Yeonhwa mengatakan kalau ia melihat pertandingannya hari ini dengan In Hye. Yeonhwa mengungkapkan kalau ia melihat Yeon seperti tak biasanya dan menanyakan apakah Yeon bertingkah seperti itu karena dirinya. Yeonhwa menegaskan apakah hanya dia yang berpikir seperti itu, apakah ia terlalu berpikir berlebihan menganggap Yeon melakukan itu untuk dirinya. Yeon sedikit menoleh dengan ekspresi yang misterius mengatakan kalau Yeonhwa hanya terlalu berpikir berlebihan. Yeon mengungkapkan kalau ia hanya bertarung seperti yang biasa ia lakukan dan pertandingan hari ini tak ada hubungannya dengan Yeonhwa. Mendengarnya Yeonhwa tertunduk mengatakan kalau sepertinya ialah yang terlalu berharap. Yeonhwa mengungkapkan kalau ia benar-benar menangis setelah pertandingannya melawan In Hye untuk beberapa saat karena telah dikalahkan. Yeonhwa mengatakan kalau ini sebenarnya sangat memalukan namun ia ingin agar Yeon mengetahuinya. Yeonhwa melanjutkan mengatakan kalau ia berpikir In Hye adalah orang yang lebih lemah darinya tapi ia ternyata terlalu sombong. Yeonhwa mengungkapkan kalau ia sangat marah terhadap sisi menyedihkannya karena kalah seperti itu dan air matanya tak mau berhenti mengalir. Dengan perasaan canggung Yeon mencoba menghibur Yeonhwa dengan mengatakan kalau Yeonhwa tidaklah menyedihkan karena dia bertarung dengan tekad dan semangat juang yang tinggi walaupun diperlakukan kurang pantas di atas arena. Namun Yeonhwa mengatakan kalau ia tak bisa menerima perkataan Yeon karena sewaktu kecil Yeon pernah mengatakan kalau kemenangan adalah segalanya. Seketika dengan raut wajah tak nyamannya Yeon bergumam mengatakan kalau ia sangat ingin menghajar dirinya yang dulu telah mengatakan hal seperti itu. Yeonhwa mengungkapkan kalau ia sebenarnya sangat iri kepada Yeon karena Yeon sangat bangga dengan seni bela dirinya walaupun banyak orang yang menentangnya. Yeonhwa mengatakan kalau itulah alasannya ia begitu terobsesi untuk melampaui Yeon dan membuktikan dirinya.
Namun hari ini ia tersadar kalau selama ini ia terlalu arogan menganggap Yeon sebagai tujuan akhir dan mengabaikan yang lainnya, sehingga ia pun akhirnya dikalahkan dengan memalukan oleh In Hye yang walaupun dia menggunakan trik yang licik namun dia melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Sambil berjalan perlahan mendekati Yeon, Yeonhwa mengatakan kalau mulai sekarang ia akan memutuskan tidak akan lagi tidak sabar hanya karena ingin mengungguli Yeon. Yeonhwa mengungkapkan kalau ia akan melampaui tujuannya satu persatu untuk mencapai puncak yang lebih tinggi, di mana hal ini membuat Yeon hanya terdiam memandangi Yeonhwa yang terus berjalan perlahan ke arahnya. Yeonhwa menatap Yeon dan tersenyum sambil meletakkan tangannya di dada Yeon mengatakan kalau ia ingin Yeon menghilangkan semua pemikiran yang tidak berguna dan lebih baik Yeon fokus saja untuk pertandingan selanjutnya. Yeon tersenyum memegang bahu Yeonhwa mengucapkan terima kasih karena sepertinya Yeonhwa sedang mencoba menyemangatinya. Yeon merenung dan bergumam mengatakan kalau saat ini ia memang memiliki masalahnya sendiri, di mana ia harus melampaui Yang Oh yang pernah mengalahkannya. Yeon bertekad bagaimanapun caranya ia harus mengatasi masalahnya ini dengan membalas kekalahannya di final nanti. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada Yeonhwa dan dengan senyuman penuh semangat mengatakan kalau ia tak punya pilihan selain menang. Sementara itu di ruangan Lim Musang, ajudannya mengungkapkan kalau mereka telah menggunakan bola pendeteksi kebohongan untuk menginterogasi Yang Oh namun mereka tidak mendeteksi apapun. Lim Musang mengungkapkan kalau bola pendeteksi kebohongan tidak pernah salah sama sekali jadi itu artinya kekhawatirannya selama ini hanya keliru menganggap ada sesuatu yang janggal terhadap Yang Oh. Namun ajudannya mengatakan kalau ada satu hal yang mereka dapatkan di mana hal ini membuat Lim Musang penasaran hal apakah itu. Ajudannya mengatakan masa lalu Yang Oh seperti sebuah cerita fiksi yang hanya dibuat-buat namun bola kebohongan tidak merespon apapun. Yang Oh menceritakan saat ia berumur 7 tahun, ia bergabung ke sekte api yang berada di Provinsi Fujian, tapi beberapa saat mereka disergap oleh seorang pembunuh tak dikenal, semuanya mati kecuali dirinya yang membuatnya sangat frustasi ditinggal sendiri, ia akhirnya memutuskan berkelana sendirian mengelilingi dunia dan pada akhirnya mendapatkan kesempatan bagus untuk mempelajari Flaming yang Strike dari seorang seniman bela diri yang ia temui, ia belajar selama beberapa tahun hingga tumbuh cukup dewasa dan kembali ke Provinsi Fujian bertarung dengan orang bernama Ji Chungyung, seorang puncak guru bela diri yang menguasai wilayah itu dan membunuhnya di akhir pertarungan mereka. Selama ia berkelana di Provinsi Fujian ia telah mengalahkan banyak guru bela diri yang bukan berasal dari faksi ortodoks, dan pada akhirnya ia bergabung dengan Dragon Phoenix di tempat ini untuk mencari lawan bertarung yang layak. Mengetahui cerita tersebut Lim Musang juga mengungkapkan kalau itu benar-benar seperti sebuah cerita yang kelas, namun ajudannya mengatakan kalau itu sepertinya bukan cerita bohongan karena bola pendeteksi sama sekali tak ada respon negatif. Ia juga menjelaskan kalau kebencian yang dimiliki Yang Oh terhadap faksi non-ortodoks itu sama seperti kebencian mereka. Mendengarnya Lim Musang merasa ragu dan mengatakan kalau ajudannya terlihat begitu antusias padahal mereka belum mengetahui kebenaran pastinya. Namun ajudannya menegaskan bahwa bukankah musuh dari musuh adalah teman, jadi sudah sewajarnya jika mereka membawa Yang Oh ke pihak mereka. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.